وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. Masya Allah, terima kasih Kakak Muti. Itu dia tadi membaca surat Al-Ahqaf ayat Al-Ahqaf ayat 15. Masya Allah Ibu, ini paket lengkap ya. Udah cantik, suaranya bagus sekali, solehah. Pengen jadiin mantu nggak Bu? Pengen. Sayang Bu, udah ada yang punya. Baru sold out 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Kakak Muti. Luar biasa sekali Kakak Muti ini adalah juara Kori Indonesia. Masya Allah, mudah-mudahan saya bisa dikit-dikit ya. Seperempat aja kayak Kakak Muti itu udah enak gitu. Luar biasa, Masya Allah ya. Masya Allah. Nah, cantik solihah. Cantik solihah insya Allah. Ini Bu Nyai, ini kayaknya jemaah yang hadir di studio dan penonton yang ada di rumah nih pemirsa. Ini udah pengen kepo nih. Ya udah pengen kepo banget nggak? Udah pengen kepo banget. Karena sekarang waktunya untuk Bu Nyai. Kepo deh. Dan pemirsa di rumah juga bisa ikutan kepo, mau nanya apa, langsung aja kirim pertanyaan ke Instagram kami di @menjemputberkah_net. Nanti pertanyaannya akan dipilih yang baik-baik, yang bagus-bagus untuk nanti langsung dijawab sama Bu Nyai. Insya Allah. Nah sekarang kita kasih kesempatan dulu untuk penonton yang ada di studio. Boleh angkat tangannya yang mau tanya. Oh ya silakan, langsung set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nyai. Kepo apaan tuh? Perkenalkan nama saya Mutmainah dari Masjid Talim Al Hidayah, Bekasi. Saya ingin bertanya bagaimana misalnya ada seorang anak di bawah usia 5 tahun karena perceraian orang tuanya berpisah dengan ibunya, kemudian sang asuhnya sang ayah yang mengasuhnya. Jatuh ke sang ayah. Ya. Terus kemudian kenapa jatuhnya kepada sang ayah? Karena ibunya dianggap tidak kompeten untuk mendapatkan hak asuh. Kemudian setelah dewasa, ibu dan anak ini bertemu tetapi tidak ada ikatan emosional di antara mereka berdua. Pertanyaannya, apakah doa ibunya tetap mengalir untuk anaknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya Akbar. pertanyaannya Bagus ya. sekali, ya. Nah ini gimana nih ketika seorang ibu yang akhirnya sudah tidak merawat anaknya lagi, apakah doanya dia tetap sampai untuk anaknya? Iya, Ning Tia. Ketika Bu Mutmainah ini bertanya begini, saya teringat sebuah kisah juga. Nggak bosan saya kisahin kan Bu? Enggak. Oke, baik. Kisahnya bagus-bagus Bu Nyai. Bagus. Seorang pemuda datang pergi ke dokter. Dan beliau menuntun ibunya yang lagi sakit. Ibunya itu sakit pada saat itu, diabetesnya naik. Kadar gulanya naik.
Dan ketika sampai di ruang dokter, sang ibu ini marah. Teriak-teriak hebat. Seluruh alat-alat dokter itu, buku, segalanya itu dilempari semua, Bu. Sampai kemudian apa? Pokoknya beliau berontak, tidak mau. Sampai sang pemuda ini mengatakan, "Ibu, jangan begitu. Ini ruangan ibu dokter." Tetap aja sang ibu ini berteriak, meronta-ronta, pokoknya sampai dokter nanya, "Ini ibunya?" "Iya dokter, ini ibu saya." "Ibumu kenapa?" "Ibu saya sakit dokter." "Tapi kenapa ngamuk-ngamuk seperti itu?" "Ibu saya ada gangguan jiwa dok." "Oh, tapi bagaimana engkau begitu sabar menghadapi ibumu?" Sampai kemudian jilbabnya mau dilepas tuh dibetulin sama anaknya, Bu. Ya Allah, sang dokter itu melihat, mengamati begitu rupa. Terus kemudian sang dokter ini tanya, "Kalau ibumu ada sakit seperti ini, bagaimana engkau bisa lahir?" "Iya dok, ibuku dinikahkan oleh kakekku dengan seorang laki-laki. Dan ketika laki-laki itu tahu kondisi ibuku demikian, laki-laki itu meninggalkan kami. Jadi bapak kami itu meninggalkan kami. Jadi kami hidup dengan kakek dan ibu saya." "Ibumu kenal kamu?" "Tidak dokter, ibu saya tidak kenal saya. Tapi dokter, walaupun ibu saya tidak kenal saya, tapi Allah tahu bahwa ini ibu saya. Allah Maha tahu bahwa saya ini anaknya walaupun kondisi ibu saya seperti ini dokter." Apa yang terjadi, Bu? Pemuda ini tidak pernah berhenti berdoa. Dan apa kata dokter tadi? Ini sambungan ayat yang dibaca oleh qori kita tadi. Disuruhnya kita apa? Wa wassaynal insani biwalidayhi ihsan. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena doa yang mustajabah itu ada satu adalah doa dari orang tua. Kedua, doa para musyafir. Dan ketiga, doa orang yang terdolimi. Walaupun sang ibu ini tidak bisa berdoa, ibu, ini jawaban dari ibu tadi. Tapi Allah Maha tahu. Allah akan mengabulkan doa-doa anak ini. Walaupun ibunya dalam kondisi demikian tidak berdoa pun, anak ini akan mendapatkan berkah dari Allah. Dan apa yang terjadi dokter itu ketika pemuda ini pulang dengan ibunya. Dokter ini menangis tiada henti. Saya sudah sering mendengarkan ceramah tentang bagaimana orang harus taat kepada kedua orang tuanya. Tapi hari ini saya menyaksikan sebuah fakultas kehidupan yang nyata. Seorang pemuda yang begitu taat kepada orang tuanya walau dalam kondisi demikian. Ya Allah, semoga ini menjadi ibrah bagi kita semuanya. Sang pemuda yang hebat. Terus kemudian bagaimana dengan pertanyaan Ibu Mutmainah tadi? Iya, apakah tetap mengalir? Apakah dikabulkan? Iya, walaupun tidak mengurusi, tapi kalau sang ibu ini bisa berdoa seperti itu, semoga Allah kabulkan. Kan ini tidak mengurusi karena terhalang perceraian. Dan hak asuh jatuh ke tangan bapaknya. Dianggap ibunya tidak kompeten pada saat itu, umur 5 tahun. Siapa tahu ibunya insaf. Kita berpikir positif saja, berhusnudzon saja. Mungkin saat itu ibunya pernah salah, mungkin ibunya pernah berbuat dosa, sehingga hak asuh ada di tangan suaminya. Tapi yakinlah Bu, manusia itu bisa berubah, betul? Nah kalau sampai ibu tanyakan, Bu Mutmainah tanyakan, ibu itu berdoa, artinya apa? Ibu ini ada titik kesadaran. Dan ibu ini mendoakan anaknya begitu rupa. Saya hakul yakin doa itu masih tetap didengar oleh Allah. Semoga dikabulkan. Amin. Terima kasih kurang lebihnya. Berarti walaupun dalam posisi yang jauh, tidak berbarengan, juga doa ibu tetap dikabul. Tetap. Insya Allah, Allah Maha tahu, apalagi doa itu sebuah ketulusan dari seorang ibu.
yang mana Allah janjikan doanya memang mustajabah tanpa hijab. Maka insya Allah, maka kita sebagai seorang ibu pokoknya berdoa yang baik-baik untuk anak kita. Amin. Amin, Allahumma ya amin. Allah, amin. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Menyebut Berkah. Hayya.